Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program Bastory untuk hari ini Senin ya, 11 Juli 2022. Apa kabar untuk kalian yang masih melakukan rutinitasnya di saat ini? Semoga selalu senantiasa sehat dan juga hati-hati ya. Cuaca saat ini lagi buruk-buruknya berdasarkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Akhir-akhir ini memang Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara umumnya lagi diguyur hujan dan banyak juga bencana yang terjadi belakangan ini. Namun dipastikan semoga selalu hati-hati ya agar terhindar dari semua mara bahaya yang tidak diinginkan. Baik Tribuners, di hari ini kita bakal bahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosial media kami, yaitu hak perlindungan dan pelayanan kelompok disabilitas. Seperti yang kita tahu Tribuners, kehadiran penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita. Nah, keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudian hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Ini yang selalu menjadi persoalan yang seringkali terjadi khususnya di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Nah, kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com. Langsung aja kita sapa. Selamat sore. Selamat sore, halo selamat sore Tribuners. Oke, sapaannya. Beliau merupakan PLT Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Ibu Julianti Persita. Thank you Halo, sudah mau hadir di sama-sama, Tribun Bastory terima kasih. di sore hari ini. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kami sangat welcome dan sangat bersyukur bisa ada di sini bersama Tribuners tentunya untuk berbagi hal-hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami dan kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan tema yang bakal kita bahas hari ini Tribuners, saya ulangi lagi, yaitu hak perlindungan dan pelayanan kelompok disabilitas. Terkait dengan tema ini, Tribuners boleh saja komentar di comment section berupa pertanyaan, saran, ataupun pengalaman kalian ketika bertemu atau bersapa dengan saudara penyandang disabilitas kita yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada umumnya. Baik Ibu, kita berbicara terkait dengan tema yang dibahas kali ini dari Komnas HAM sendiri di Maluku. Bagaimana melihat eksistensi para penyandang disabilitas terutama di ibu kota provinsi ini? Penyandang disabilitas memang kalau hasil pemantauan Komnas HAM sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas memang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, jangankan di kota kabupaten lain, katakanlah di ibu kota provinsi saja, memang kalau dari segi hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang maupun konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah itu memang belum terpenuhi dari berbagai aspek, sehingga saat ini kita bersyukur bahwa sudah ada undang-undang khusus, undang-undang lex specialis yang mengatur memang tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Baik, Ibu, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini memang dikhususkan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas ya. Boleh dijelaskan lebih jauh itu? Kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas ini memang diatur khusus tentang hak-hak penyandang disabilitas. Di dalam undang-undang sendiri itu ada banyak sekali hak yang diatur. Ada hak untuk hidup, ada hak kebebasan berekspresi, berpendapat, kemudian ada hak keagamaan, ada hak pendataan, ada hak politik, kemudian ada hak untuk bebas dari diskriminasi dan juga hak-hak lainnya yang bersifat hak dasar. Nah, selain itu ada juga hak perempuan, penyandang disabilitas perempuan, dan juga hak
penyandang disabilitas anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Baik. Pemerintah telah berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini terkait dengan perlindungan dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun seperti apakah implementasinya di Maluku? Kalau dari hasil pantauan kami memang belum maksimal ya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Maluku. Karena kalau kita lihat dari hak untuk aksesibilitas baik itu dia akses terhadap pelayanan publik, kemudian hak pendataan misalnya. Nah, sebenarnya salah satu dasar dari pembuat kebijakan atau satu kebijakan itu kan adalah data. Nah, hak atas pendataan ini itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa setiap penyandang disabilitas itu juga memiliki hak untuk didata. Baik itu di catatan sipil, kemudian dia dari data itu kemudian kalau misalnya terkait dengan hak politik, dia punya hak untuk mengikuti pemilu, hak pilih dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia tidak terdata di di DPT, itu kan berarti hak pendataannya itu kan tidak dilindungi atau tidak dipenuhi. Padahal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, kemudian misalnya soal hak aksesibilitas. Kita lihat saja di Kota Ambon untuk kantor-kantor pelayanan publik, baik itu bank atau katakanlah kantor gubernur atau kantor wali kota Ambon, itu saja kan dia sebenarnya tidak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Katakanlah ada tangga yang naik, misalnya kalau kita mau ke ruangannya gubernur, kita naik tangga, tapi saya tidak melihat jalan khusus untuk penyandang disabilitas yang sifatnya sensorik, penyandang disabilitas sensorik yang dia menggunakan kursi roda atau misalnya yang tunanetra. Nah, itu yang memang dari sisi penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Maluku memang kami lihat selama ini belum menjadi concern dari pemerintah sendiri, kemudian pemerintah sendiri tidak sensitif dalam melakukan perlindungan, baik itu melalui kebijakan yang dikeluarkan ataupun melalui perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Baik, terkait dengan pendataan dulu nih, apakah sejauh ini memang ada data khusus yang dirampung oleh pemerintah kota maupun kabupaten dan provinsi secara umum untuk para disabilitas ini? Siapa tahu mungkin ada dari dinas-dinas terkait atau instansi terkait yang ingin melakukan sebuah kegiatan apa yang mengkhususkan untuk para disabilitas ini dan mau mendapatkan data itu. Apakah memang secara terdata begitu? Saya masih ingat waktu kita melakukan pemantauan tahun 2014, khususnya pemantauan pilkada waktu itu. Nah, kami ada salah satu temuan kami adalah tidak adanya data terkait dengan jumlah penyandang disabilitas khususnya buat yang berhak memilih atau pemilih DPT, katakanlah DPT. Nah, saat itu hasil diskusi dengan teman-teman NGO maupun komunitas, jadi kita biasanya itu koordinasi dan kerjasama dengan ada yang namanya komunitas atau organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI. Nah, kami banyak sekali mendapatkan fakta-fakta saat itu bahwa memang tidak ada data khusus terkait berapa jumlah penyandang disabilitas di katakanlah di Kota Ambon sampai dengan tingkat Provinsi Maluku kabupaten kota. Nah, saat itu yang baru punya kalau tidak salah Kota Ambon. Kota Ambon yang baru punya itu pun belum lengkap. Nah, dari situlah kita baru tahu bahwa ternyata untuk penyandang disabilitas ini tidak terdata dan tidak tercatat dengan baik. Nah, dengan pendataan yang tidak maksimal itu kan kemudian akan berpengaruh pada jumlah pemilih untuk pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai warga negara kan di
event pilkada Ya. maupun pilpres. Nah, itu kemudian yang menjadi rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah dan juga KPU untuk melalui dinas sosial untuk segera melakukan pendataan penyandang disabilitas di Provinsi Maluku saat itu. Baik. Dan saya kemarin baru lihat data-data BPS. Nah, itu sudah tercatat. Kalau dulu kalau kita buka BPS itu memang sama sekali tidak ada data. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat data BPS tahun 2018 itu jumlah penyandang disabilitas itu ada di Maluku ada sekitar kurang lebih 1.000 lebih. Jadi kalau sekarang mungkin ya sudah terdata ya, tapi kalau misalnya beberapa tahun ke belakang agak susah kalau kita mencari data. Apakah memang dengan data yang ada yang diupdate oleh BPS saat ini itu sudah mengcover, diyakinkan sudah mengcover semua penyandang disabilitas di Maluku, ataukah memang ya cuman mereka yang terdata begitu? Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk hak politik terlebih 2024 nanti akan ada pesta demokrasi. Nah, ketika pendataan ini bermasalah, berarti penyandang disabilitas yang seharusnya menggunakan hak suara mereka tidak menggunakannya dengan maksimal untuk pemilihan mendatang. Seperti itu. Iya, itu akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan mereka melakukan hak pilihnya nanti kan. Karena kalau misalnya mereka tidak didata atau tidak disensus, klasifikasi dan kekhususan mereka itu tidak terdeteksi oleh katakanlah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, dengan demikian kan berarti katakanlah di kompleks Batu Merah misalnya ada 100-an penyandang disabilitas yang punya hak pilih. Tetapi saat misalnya kita ke TPS, kita tidak punya data itu di DPT yang tersedia itu tidak ada data pemilih yang memang penyandang disabilitas. Jadi kita tidak tahu. Kan kalau misalnya mereka terdata dengan baik, kemudian di DPT itu terlihat datanya dia itu penyandang disabilitas dengan ragam difabelnya itu misalnya ada yang ada klasifikasi, ada yang penyandang disabilitas mental, ada penyandang disabilitas sensorik, ada penyandang disabilitas fisik dan juga intelektual. Kita bisa tahu karena dari situ kita bisa identifikasi ragam penyandang disabilitas ini, kemudian alat bantu dan sarana prasarana yang harus disiapkan untuk pemenuhan hak mereka saat melakukan pencoblosan atau saat melakukan hak pilih mereka di event pemilihan. Nah, kalau misalnya tidak ada data itu dan sampai tahun kemarin pun, tahun 2020 saat Pilpres pun Komnas HAM masih menemukan itu. Komnas HAM masih menemukan itu di beberapa provinsi bahwa di DPT pun tidak ada data khusus penyandang disabilitas. Karena meskipun mereka termasuk dalam DPT untuk menggunakan hak suara mereka, tapi kalau tidak teridentifikasi dengan baik, pemenuhan kebutuhan mereka ketika harus ke TPS misalnya itu akan terkendala seperti itu, dan kemudian bisa saja mengurungkan niat mereka untuk mencoblos seperti itu ya, Ibu ya. Nah, kalau dari analisanya pada saat temuan-temuan kasus seperti itu ataupun tidak ada pendataan dengan data kolektif yang baik seperti itu, apa sih sebenarnya yang kemudian melatar belakangi terkendalanya pendataan? Terkendalanya pendataan saya kira kembali lagi ya ke pemerintah mau tidak melihat ini sebagai suatu kewajiban, karena kan kita sudah punya undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kalau dibaca sudah sangat lengkap, dia mengatur tentang hak, kewajiban, apa yang harus dilakukan pemerintah. Itu sudah ada yang namanya rencana aksi penyandang disabilitas, ada yang namanya RIDP dan sebagainya. Bahkan undang-undang ini pun sudah ada turunan peraturan pemerintahnya yang mengatur lebih teknis tentang perencanaan program pembangunan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan hak-hak disabilitas. Nah, tetapi kita harus kembali lagi kepada pemerintah mau tidak. Nah, memang terakhir tahun 2021 Bappenas dan juga KSP, kantor kepresidenan, kantor staf presiden. Nah, itu sudah bersama beberapa komunitas
penyandang disabilitas itu sudah melakukan penyusunan indikator pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini kemudian yang sudah dilihat oleh Komnas HAM pada tahun 2021 kemarin, yang kemudian menjadi beberapa catatan-catatan dan juga masukan dari Komnas HAM Jakarta, khususnya bagian penelitian dan pengkajian untuk indikator-indikator yang sudah dibuat. Nah, dari indikator-indikator ini kita mungkin akan bisa melihat kira-kira dari kota, kabupaten, provinsi, dari indeks atau indikator yang dibuat terkait dengan pemenuhan atau kebijakan pemenuhan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ini bisa ketahuan kira-kira dari 34 provinsi ini mana yang memang secara kebijakan, kemudian juga perlindungan melalui program-program pemerintah itu sudah kemudian melindungi, memenuhi, memajukan dan juga memberikan penghormatan kepada hak-hak penyandang disabilitas. Sementara kalau di Maluku sendiri akhir-akhir ini saya kira belum ada berita terkait itu ya. Jadi mungkin untuk ke depan harus lebih concern lagi karena ini adalah amanat dari undang-undang terkait dengan penyandang disabilitas, bukan cuma undang-undang, konstitusi pun sudah menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Apalagi saya tidak ingin bahwa orang melihat, kebanyakan kan mungkin ada stigma orang bahwa penyandang disabilitas itu berbeda dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia bagian dari warga negara yang punya kedudukan hukum yang sama dan itu dijamin dalam konstitusi maupun undang-undang. Jadi mau tidak mau sebagai penyandang disabilitas dia punya hak yang sama dan itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-haknya. Baik. Selain daripada hak politik tadi yang kami bahas, ada juga pemenuhan hak-hak aksesibilitas ya. Kemudian juga fasilitas umum yang mana bisa diakses dengan mudah seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa baru-baru ini juga penjabat Wali Kota Ambon, Bodawin Watemina juga mengakui bahwa di Kota Ambon sendiri untuk fasilitas tidak ramah terhadap kelompok disabilitas itu sendiri. Nah, Ibu melihatnya seperti apa nih? Iya, itu memang kenyataan yang ada di depan mata kita. Betul. Benar, itu benar sekali. Sarana prasarana umum di Kota Ambon kita lihat yang terdekat ya di Kota Ambon, misalnya sarana-sarana kesehatan, kemudian sarana-sarana keagamaan, tempat ibadah itu tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Kalau dari sisi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kan ada tuh spesifikasinya bagaimana dia disebut ramah HAM dan sebagainya. Itu kan harus dilihat dari sarana prasarana yang ada. Nah, dari sisi misalnya yang tadi saya katakan trotoar, kemudian bangunan-bangunan kantor-kantor pelayanan publik, kemudian tempat-tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Banyak sekali yang memang belum ramah dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan juga pengusaha-pengusaha atau wirausaha di Kota Ambon, karena saya kira ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang harus memang benar-benar dijalankan. Nah, kalau misalnya pemerintah mau serius melihat, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, saya kira semuanya sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tinggal bagaimana keinginan pemerintah untuk mengimplementasi semaksimal mungkin, kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak. Di dalam undang-undang juga mengatur bahwa ada sanksi ketika hak-hak penyandang disabilitas itu dilanggar. Itu kan ada sanksi yang diatur. Apa sanksi yang kemudian akan didapatkan? Misalkan pemerintah Kota Ambon menerapkan satu kebijakan atau mengimplementasikan undang-undang ini dan ada fasilitas publik tertentu yang kemudian tidak menerapkannya.
Nah, ini apa kemudian sanksi yang akan didapatkan oleh instansi atau lembaga terkait itu? Kalau sanksi yang diatur dalam undang-undang itu ada sanksi secara administratif, jadi pemerintah akan mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan kepada pihak yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian ada juga denda berupa materi, itu ada 200 sampai 300 juta. Nah, itu kalau ada temuan bahwa memang ada pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tetapi memang kita kembali lagi kepada kemauan pemerintah daerah, apakah itu mau dilaksanakan atau diimplementasikan ataukah tidak, karena jangan sampai itu menjadi bumerang, karena pemerintah daerah sendiri tidak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dari sisi kebijakan yang dibuat, kemudian sarana prasarana yang ada, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hak-hak keagamaan, hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Baik. Kalau kita lihat undang-undang ini kan sudah diterbit di tahun 2016 dan sampai saat ini masuk di tahun ke-6 begitu ya. Menurut kacamata Ibu dari Komnas HAM Provinsi Maluku, ini sebenarnya apa yang kemudian menyebabkan pemerintah enggan untuk mengimplementasikan konstitusi yang ada seperti itu di daerah? Undang-undang ya. Undang-undang. Lebih kepada mungkin tidak seksi ya. Kalau bicara terkait dengan penyandang disabilitas, tidak seksi, kemudian tidak merasa menjadi bagian dari warganya, mungkin ya, mungkin. Tapi memang harus kembali lagi bahwa kalau dari kacamata Komnas HAM sendiri, kami melihat bahwa minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga ini menjadi salah satu faktor kurangnya perhatian dan juga implementasi pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini. Kemudian harus ada dorongan dari pemerintah pusat terkait terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Karena kalau tidak ada dorongan dari pemerintah pusat, saya kira percuma membuat undang-undang, tapi kemudian undang-undang itu tidak bisa merubah kondisi kita dan juga tidak bisa memenuhi menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Baik, apakah sejauh ini di Komnas HAM Maluku sendiri menerima laporan-laporan atau keluhan-keluhan dari kelompok disabilitas tertentu? Kami biasanya berdiskusi, koordinasi dengan teman-teman Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Ibu Min. Jadi biasanya kalau beliau punya masalah, biasanya beliau akan telepon dan diskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan diskusi, sosialisasi yang dilakukan oleh HWDI bersama teman-teman kelompok disabilitas lainnya di kantor. Nah, biasanya dari situ kita akan menemukan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian dari situ biasanya kami akan mendiskusikan lagi soal langkah-langkah yang harus diambil oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, saya kira HWDI ini cukup sangat punya vokal begitu. Iya, sangat-sangat vokal ya di Kota Ambon, karena mereka selama ini yang menghimpun aspirasi-aspirasi teman-teman penyandang disabilitas, kemudian yang selama ini vokal terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga minimal mereka hadir lah untuk menggerakkan negara, dalam hal ini pemerintah, agar melakukan perlindungan dan juga penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya soal kemarin COVID, misalnya vaksinasi COVID. Nah, itu kan juga menjadi persoalan teman-teman HWDI, karena ternyata teman-teman penyandang disabilitas ini tidak pernah mendapatkan sosialisasi terhadap layanan vaksinasi misalnya. Kemudian sarana prasarana yang disiapkan juga tidak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan juga, bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi dan juga mendapatkan sosialisasi terkait dengan vaksinasi COVID. Baik. Ya, Tribuners, obrolan kita
sudah hampir setengah, apa udah setengah ya. Kalian boleh bertanya di comment section terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, atau saran ataupun pengalaman kalian ketika bertemu dengan penyandang disabilitas tidak diperlakukan dengan baik di tengah masyarakat, ataupun kelompok disabilitas yang sulit mengakses fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Boleh share aja. Baik, Ibu, terkait dengan laporan-laporan yang didapatkan selain daripada yang paling dekat kemarin vaksinasi COVID-19, Iya. itu apalagi yang paling menonjol dari teman-teman HWDI misalnya? Yang lebih menonjol itu aksesibilitas, hak atas Iya. aksesibilitas ya. Misalnya ada di salah satu katakanlah tempat ibadah itu tidak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Kan ada yang penyandang disabilitas sensorik kan, Iya. yang tidak bisa mengakses tangga ke tempat menuju ke tempat Ya. ibadah misalnya. Nah, itu yang kemudian pernah dilaporkan kepada kami, dan kemudian memang ini harus menjadi perhatian bukan cuman komunitas penyandang disabilitas saja, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk melihat ini, karena kan itu harus kembali lagi kepada kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka sudah seharusnya sarana prasarana yang dibangun itu sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini yang mungkin akan menjadi catatan dan kemudian akan menjadi rekomendasi bagi Komnas HAM ke depan, selain dari pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Maluku. Baik, sejauh ini Ibu dan juga teman-teman di Komnas HAM Maluku, apa yang telah dilakukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kaum disabilitas di Maluku, tentu saja berkiblat dari undang-undang tadi? Yang sudah kami lakukan pertama, penjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui event pilkada, kemudian pilpres, dan 2024 nanti untuk pilpres. Nah, itu kami selalu melakukan pemantauan dan juga sowan ke penyelenggara pemilu, baik KPU maupun pengawas pemilu Bawaslu, dan juga komunitas-komunitas pemilu yang ke komunitas pengawas pemilu independen. Nah, itu sudah sering kami memberikan catatan-catatan terkait dengan pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas, baik itu penyediaan alat bantu, sarana prasarana, katakanlah kertas suara yang memang khusus untuk tunanetra dan sebagainya. Kemudian soal pendataan, soal aksesibilitas, soal pendampingan mereka yang tidak bisa mencoblos sendiri, harus ada pendampingan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mungkin saat ini bagi PKPU sendiri sudah banyak sekali ya PKPU yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilu khusus bagi penyandang disabilitas, baik itu sarana prasarana, alat bantu dan surat suara dan sebagainya, sampai dengan pendataan. Tapi memang kita harus kembali lagi kepada keseriusan pemerintah daerah untuk soal pendataan ini, karena memang itu yang masih menjadi problem di saat pelaksanaan pemilu, bahwa tidak semua TPS itu punya data khusus tentang penyandang disabilitas. Hanya beberapa TPS dan banyak sekali yang belum selesai. Kemudian soal permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari, misalnya soal bantuan-bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, soal pemberdayaan mereka dari pemerintah. Nah, ini harus menjadi perhatian juga, karena biar bagaimanapun itu menjadi hak mereka juga, soal pemberdayaan, soal kesejahteraan mereka, soal kesehatan. Nah, apakah ini dilakukan ataukah tidak? Nah, ini harus dilihat lagi. Kemudian pemerintah daerah sendiri harus sudah punya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Nah, makanya ini yang nanti akan kami dorong untuk membuat kebijakan dan bisa dibilang konsen terhadap kota ramah HAM ya. Kalau Komnas punya penilaian terhadap kota ramah HAM. Nah, dari situ kan
dari berbagai aspek kita akan lihat apakah untuk penyandang disabilitas ini sudah hak-haknya sudah terpenuhi ataukah belum. Dari 20 lebih hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8. Nah, kemudian khusus untuk penyandang disabilitas perempuan, khusus untuk penyandang disabilitas anak-anak, dari sisi hak atas pendidikannya apakah sudah terpenuhi ataukah belum. Jangan sampai masih ada penyandang disabilitas yang memang dia tidak bisa mengecam pendidikan karena keterbatasannya dan sebagainya. Nah, ini kemudian akan harus duduk kembali, kita melihat kembali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya di Kota Ambon ya. Baik, nah ini roda yang harus dijalankan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah pemerintah pemegang kekuasaan di daerah Maluku ini. Turunan daripada implementasi di daerah untuk undang-undang ini, apakah memang perlu dilakukan semacam perda seperti itu untuk implementasi undang-undang tadi, agar sanksi-sanksi yang tertuang di dalam undang-undang itu juga bisa dijalankan dan tidak ada efek jera untuk mereka yang tidak menaati aturan? Iya, ada yang disebut dengan kalau di dalam peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu ada yang namanya rencana aksi. Nah, biasanya rencana aksi itu kan dia diatur dalam salah satu diatur bisa melalui SK gubernur, bisa juga melalui peraturan daerah. Karena kan ujung-ujungnya akan berimplikasi pada penganggaran kan. Nah, ini yang kami belum tahu apakah pemerintah Provinsi Maluku sudah punya rencana aksi untuk pemenuhan, penghormatan, dan juga pemajuan hak-hak penyandang disabilitas ataukah belum. Karena memang selama ini itu tidak terdengar, kemudian kayaknya tidak terlalu menjadi prioritas dari pemerintah daerah untuk melihat hal ini sebagai satu kebijakan. Sehingga memang ini bukan hanya harus secara bersama-sama ya, pemerintah secara bersama-sama kan. Kalau di dalam PP itu mengatur semua stakeholder, ada dari pemerintah itu ada dinas sosial, ada pemerintah daerahnya di tingkat kabupaten kota. Nah, itu memang harus secara bersama-sama untuk melakukan rencana aksi dan RIDP ini. Baik, dari Komnas HAM Maluku sendiri, dorongan apa yang kemudian dilakukan untuk membantu pemerintah dalam hal ini pengimplementasian undang-undang tadi? Memang kalau kami mungkin akan lebih ke penyebarluasan ya, wawasan HAM terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, kemudian jaminan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku. Nah, yang kami lakukan saat ini memang lebih banyak ke sosialisasi. Jadi Komnas HAM sendiri kan punya 4 fungsi, 4 kewenangan. Ada penelitian pengkajian, kemudian pendidikan penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi. Nah, untuk penyandang disabilitas sendiri memang saat ini Komnas HAM secara nasional di Jakarta itu sedang melakukan penelitian yang juga kemarin sempat melakukan penelitian dan pengkajian terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental. Nah, kemudian untuk indikator yang tadi saya sampaikan soal indikator pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, nah itu menjadi pemantauan Komnas HAM juga, Komnas HAM Jakarta, untuk memberikan catatan-catatan terhadap indikator-indikator penyandang disabilitas itu kan, pemenuhan penyandang disabilitas. Nah, sementara untuk Komnas HAM perwakilan Maluku, kami selama ini lebih banyak melakukan diskusi-diskusi dan juga penyebarluasan wawasan terkait dengan hak penyandang disabilitas kepada komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Ambon. Nah, biasanya nanti dari teman-teman komunitas ini yang kemudian akan menyebarluaskan apa yang mereka dapat itu ke komunitas yang lain gitu. Karena memang tidak semua penyandang disabilitas di Kota Ambon ini tercatat dan masuk dalam, katakanlah misalnya HWDI tadi, itu tidak semua masuk ke dalam
keanggotaan HWDI, karena pendataannya juga kalau misalnya mereka kenal dan kemudian mereka mau, mereka akan ikut dengan HWDI. Tapi kalau misalnya ada yang tidak terdata, nah itu agak susah juga buat teman-teman HWDI mengajak dan juga merangkum mereka ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Baik, oke. Nggak terasa ini sudah lebih dari 30 menit perbincangan kita ya Tribuners terkait dengan tema yang kita bahas hari ini terkait hak dan juga perlindungan ke kelompok disabilitas di Provinsi Maluku khususnya. Baik, Ibu sebagai closing statement mungkin apa yang perlu disampaikan ke pemerintah khususnya? Kalau closing statement saya, pemerintah sebagai pemangku kewajiban, sebagai pemangku tanggung jawab terhadap perlindungan, pemenuhan, dan juga penghormatan hak-hak penyandang disabilitas harus lebih mengedepankan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, karena saya kira jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah diimplementasi, maka hak-hak penyandang disabilitas di Maluku umumnya dan Ambon khususnya itu akan terpenuhi. Karena semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sehingga memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhan dan memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di Maluku sudah terpenuhi. Dan juga dari sisi aksesibilitas harus ada kebijakan yang ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Baik, ya Tribuners, itu obrolan kami terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni hak perlindungan dan pelayanan kelompok disabilitas khususnya di Provinsi Maluku. Jika Tribuners punya pertanyaan terkait dengan hal ini ataupun ada kelompok disabilitas di luar sana, Maluku khususnya, yang ingin melapor terkait dengan hak-hak yang tidak terpenuhi di satu tempat atau satu lokasi misalnya, boleh langsung ke Komnas HAM? Boleh ke kantor Komnas HAM, boleh ke kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Jalan Dr. Maleholo nomor 57, Air Salobar, atau bisa melalui pengaduan online, itu di website Komnas HAM, komnasham.go.id. Nah, dari situ ada pengaduan online-nya. Bisa juga menghubungi kantor Komnas HAM di nomor 0911 316 003. Baik, Tribuners, semoga implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bisa terrealisasi di Provinsi Raja-Raja ini agar kelompok disabilitas bisa mendapatkan hak perlindungan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Saya Ajeng Hatalia dan bersama dengan narasumber saya, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kameranya di sini apa yang di mana? Bingung. Oke, terima kasih telah menyaksikan Bahas Story untuk edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber dan juga tema-tema kece lainnya. Saya Ajeng Hatalia pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.